Assalamualaikum guys, welcome to Cinta Story. Jodoh tak mungkin tertukar, part 2. Halo, aku bisa jelasin apa yang terjadi 3 tahun yang lalu. Aku mohon, dengarkan aku dulu dan jangan matikan teleponnya. Pinta Ardi berharap setelah sekian kali teleponnya dimatikan. Dan akhirnya diangkat oleh Tita. Oke, aku kasih waktu 5 menit. Jawab Tita dingin. Sebelum aku pergi, HP-ku tiba-tiba rusak karena tidak sengaja jatuh ke air. Aku sudah tidak sempat datangi kamu dan tidak tahu bagaimana mengabari kamu tanpa HP itu. Jemputan aku sudah datang dan aku tidak punya waktu lagi ke rumah kamu. Kamu tahu sendiri, aku mana punya uang untuk beli HP baru saat sudah tiba. Jadi aku memilih pasrah saja. Kita sudah sepakat dan saling berjanji untuk datang dan menunggu. Ya kan? Aku menepati janjiku. Aku bilang 4 tahun, tapi ini baru 3 tahun. Aku sudah kembali sebelum waktunya. Walaupun pendidikanku di sekolah pelayaran belum selesai. Tapi setidaknya aku kembali memberikan kamu kepastian, ungkap Ardi. Benar juga, Ardi kembali sebelum 4 tahun. Walaupun dia tidak pernah ada kabar, tapi dia ingat dan menepati janjinya, ucap Tita dalam hati. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Aku sudah kecewa dengan apa yang terjadi. Aku tidak menunggu kamu selama ini karena aku pikir semua akan sia-sia. Aku juga pernah menjalin hubungan dengan pria lain setelah kamu pergi. Jadi aku tidak benar-benar menunggu dan menepati janjiku, balas Tita. Aku nggak masalah, biar bagaimanapun aku yang salah. Wajar kalau kamu tidak percaya dan tidak menginginkan hubungan tidak jelas seperti itu. Tapi sekarang kamu nggak punya pacar kan? Kalaupun kamu punya, aku mau kamu putusin dia. Aku ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Ardi terdengar santai dan sedikit bercanda. Mungkin saja dia juga sebenarnya kecewa. Aku nggak punya pacar, jawab Tita refleks. Ya sudah, berarti kamu masih pacar aku, ucap Ardi. Bagaimana bisa begitu? Aku kan gak pernah bilang setuju mau balikan sama kamu. Kamu gak perlu bilang. Lagian selama ini kita memang gak pernah putus kan? Hanya hilang komunikasi, bukan berarti memutuskan hubungan. Aku juga menepati janjiku. Bahkan, aku sudah punya rencana menikahi kamu tahun depan. Apa? Tita tentu saja kaget. Dia tidak menyangka Ardi muncul setelah sekian lama menghilang, dan sekarang bicara hal seperti itu. Kenapa kaget gitu? Kita kan memang belum pernah putus, iya kan? Salah sendiri kenapa kamu gak nungguin aku. Jadi aku juga sekarang datang buat nagih janji dari kamu dong. Aduh, gimana ini? Aku juga salah sih sebenarnya. Tapi setelah bertahun-tahun, aku sebenarnya masih belum bisa melupakan Ardi. Walaupun perasaanku tidak sebanyak dulu lagi sih, pikir Tita. Halo Tita, nanti aku telepon lagi ya. Ini ada telepon masuk dari adik aku, ucap Ardi tiba-tiba tergesa-gesa ingin menutup teleponnya. Tita menghela nafas setelah mengakhiri pembicaraan mereka. Dia bersyukur ada yang menelpon Ardi. Jadi dia tidak perlu terburu-buru merespon tentang hubungan mereka. Karena dia masih butuh waktu untuk memikirkan semuanya kembali. Sejak hari itu, Ardi mulai intens menelpon Tita. Tiada hari dan malam yang dia lewatkan tanpa saling mengobrol. Ada beberapa teman Tita yang atau hanya sekedar chatan hingga Tita mulai kembali merasa nyaman saat Ardi menyatakan cinta kalau dia sebenarnya masih mencintai Ardi.
Tita saat Namun itu tiba-tiba tidak saat takut sedang jika akan asyik menjadi chat korban dengan selanjutnya. Ardi mengirim Karena Ardi pesan berhasil yang sepertinya meyakinkannya bukan untuk Tita, bahwa Tita akan menjadi pelabuhan Iya, terakhirnya. jangan marah. Nanti aku Kebahagiaan telepon selalu kamu jam terpancar 10 dalam malam ya. hubungan mereka. Tita Ardi mulai membaca pesan berubah itu di menjadi layar pria notifikasi paling setia. sebelum akhirnya Namun Ardi menghapusnya tiba-tiba dengan cepat. Ardi harus pergi keluar kota Ardi untuk chat sama melanjutkan siapa ya? mimpinya menjadi Jelas kapten itu kapal bukan balasan yang dari chat berlabuh aku sampai sebelumnya. ke luar negeri. Aku juga nggak lagi ngambek, pikir Tita. Tiba-tiba Tita teringat bahwa selama ini Ardi selalu menelpon sekitar jam 8 malam. Tapi jam 9 atau jam 10 Ardi pasti sudah menyudahi teleponnya. Berarti setelah menelpon Tita, Ardi menelpon orang lain. Kamu chat apa tadi? Kok dihapus? Tanya Tita yang langsung menelpon Ardi dan pura-pura tidak tahu isi chat itu. Dia ingin mendengar langsung jawaban dari Ardi. Apakah terkesan aneh dan mencurigakan atau tidak? Oh, itu. Aku salah kirim, sayang. Chat sama adik aku. Menurut Tita, jawaban Ardi cukup masuk akal. Tapi tetap saja, dia merasa ada sedikit mengganjal di hatinya. Dan Tita berusaha menepis keraguannya itu. Kenapa? Kamu curiga aku chat sama cewek lain? Hehehe. Ucap Ardi lagi yang terdengar santai menggodanya. Enggak, siapa bilang? Bantah Tita. Lagian gak apa-apa sih kalau kamu cemburu. Berarti kan kamu beneran sayang sama aku. Iya, udah gak usah dibahas lagi. Siap sayang. Oh iya, sudah dulu ya. Aku ada kegiatan hari ini. Nanti malam aku telepon kamu lagi. Ucap Ardi yang ingin segera mengakhiri teleponnya. Tapi Tita mulai mempertanyakan, apakah setelah Ardi mematikan telepon itu, Ardi malah akan menelpon seseorang. Oh gitu, ya sudah, assalamualaikum. Ucap Tita yang dibalas oleh Ardi, kemudian telepon itu benar-benar terputus. Selang 1 menit setelah telepon itu mati, Tita dengan sengaja menelpon kembali nomor Ardi. Dia ingin tahu, apakah nomor itu aktif atau nomor itu sedang sibuk karena menelpon seseorang. Dan akhirnya, ternyata nomor Ardi tidak sedang dalam panggilan atau sibuk. Berarti Ardi tidak menelpon orang lain setelah dirinya. Sepertinya hanya pikiran bodohku saja, pikir Tita. Halo, sayang? Kamu kenapa telepon lagi? Ada yang penting? Tanya Ardi yang mengangkat telepon itu. Dia sebenarnya benar-benar sibuk, tapi tetap harus menjawab telepon dari Tita. Dia benar-benar ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Kali ini, dia akan selalu ada buat Tita. Gak apa-apa, gak sengaja terpencet, jawab Tita. Bilang aja ada apa. Apapun yang ada di pikiran kamu, luapkan, supaya kita saling memahami dan tidak ada salah paham. Apa selama 3 tahun kemarin kamu gak pernah punya pacar? Tiba-tiba saja pertanyaan itu terbenak dalam pikirannya, dan keluar dari mulut Tita begitu saja. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Aku sudah jujur kan, kalau aku pernah jalin hubungan dengan orang lain setelah kamu pergi. Aku yakin kamu tidak akan memilih kesepian selama 3 tahun itu hanya untuk menepati janji. Aku... gimana ya jawabnya? Tita, aku benar-benar harus pelatihan sekarang. Nanti malam aku telepon ya. Jangan mikir macam-macam dulu pokoknya. I love you. Assalamualaikum. Ucap Ardi yang mendadak buru-buru mematikan teleponnya. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe.